Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Jumpa lagi bersama saya Wiwi Alawiyah di channel Ngaji dan Hafalan. Pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan materi tentang bacaan qolqolah yang kedua, yaitu bacaan qolqolah kubro. Baik, kita mulai saja ya. Bismillahirrahmanirrahim. Secara bahasa, qolqolah itu artinya getaran atau pantulan, kubro artinya besar. Secara istilah, qolqolah kubro adalah qolqolah yang matinya karena diwakofkan. Ya, jadi dikatakan kubro ini karena pantulannya lebih besar daripada qolqolah kubro. Nah, biasanya qolqolah kubro ini berada di akhir kalimat. Jadi ciri-ciri qolqolah kubro itu yang pertama adalah huruf qolqolahnya itu tidak berharokat sukun. Ya. Jadi matinya ini karena diwakofkan. Kemudian ciri yang selanjutnya yaitu biasanya berada di akhir kalimat. Kemudian selanjutnya pantulannya ini lebih kuat ya. Cara membaca qolqolah kubro ini pantulannya itu lebih kuat daripada qolqolah kubro. Ya. Jadi cara membaca qolqolah kubro itu memantulnya atau suara pantulannya pada huruf qolqolah itu lebih kuat atau lebih besar daripada qolqolah sughra. Supaya lebih paham, kita lihat contoh ya teman-teman. Untuk contoh yang pertama, ini ada pada surah Al-Lahab ayat 2, yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Sekali lagi ya. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Nah, qolqolah kubrohnya yang mana? Yaitu yang kasab ya. Sab ini adalah qolqolah kubro, sebab qolqolah yang matinya karena wakof ya. Di sini yaitu huruf ba. Huruf ba-nya itu kan tadinya kan berharokat fathah ya, kasaba ini. Tetapi karena berada di akhir ayat, maka dibaca wakof, akhirnya menjadi kasab ya. Kasab. Kasab. Nah, begitu. Jadi ada pantulannya, kasab. Sab ini adalah qolqolah kubro, sebab qolqolah yang matinya diwakofkan. Cara membaca yang salah misalnya ma aghna anhu maluhu wa ma kasab ya, wa ma kasab gitu. Jadi tidak ada pantulannya, wa ma kasab, tidak memantul ini tidak boleh ya. Jadi harus ada pantulannya, wa ma kasab ya. Ada, jadi seakan-akan itu baknya itu kan bak mati, jadi kayak dikunci gitu dengan bak gitu ya. Kalau pantulannya itu kasaba jadi sabe gitu, jadi ada pantulannya kasabe. Nah, itu contoh yang pertama. Kemudian contoh yang kedua, untuk yang jim diwakofkan ya, huruf jim, yaitu ada pada surah Al-Buruj ayat 1, yaitu
wassama'i dzatil buruj. Ya, sekali lagi. Wassama'i dzatil buruj. Nah, di sini buruj ini sebelum huruf qalqalah itu ada bacaan mad arid alis sukun ya teman-teman. Di situ ada mad tabi'i, kemudian bertemu huruf hidup dibaca waqaf. Ini kan bacaan mad arid alis sukun. Nah, cara membacanya apabila huruf qalqalah sebelumnya ada mad arid alis sukun, maka cara membacanya yaitu dipanjangkan terlebih dahulu, baru huruf qalqalahnya dipantulkan. Ya. Jadi di sini ada dua bacaan ya. Ruj ini, ruj yang pertama itu bacaan mad arid li sukun, kemudian jim diwaqafkannya. Ini adalah bacaan qalqalah kubra sebab jim diwaqafkan. Ya, jadi dalam lafaz buruj ini, ruj ini ada dua hukum bacaan tajwid ya. Tadi yang pertama mad arid li sukun dan yang kedua adalah qalqalah kubra. Cara membacanya sesuai urutannya, yaitu dipanjangkan terlebih dahulu. Mad arid li sukunnya dipanjangkan dulu, dibaca dulu matnya, baru jimnya diwaqafkan ya, jimnya dipantulkan. Sekali lagi ya dibaca teman-teman. Wassama'i dzatil buruj. Kalau mad arid li sukun kan boleh 2 harokat, 4 harokat, atau 6 harokat ya. Tetapi kalau saya memang biasa baca itu dibaca yang paling panjang, yaitu yang 6 harokat. Teman-teman boleh 2 harokat atau 4 harokat, silakan. Yang penting dibaca matnya ya, ada dibaca matnya dulu baru dipantulkan. Jadi buruj ya. Kalau cara membaca yang salah misalnya wassama'i dzatil buruj ya, tidak ada pantulannya, buruj gitu, buruj. Kalau buruj saja tidak memantul, ini tidak boleh ya. Jadi harus ada pantulannya. Wassama'i dzatil buruj. Ya, jadi ada ej, kayak suara ej gitu. Buruj ya. Itu contoh yang kedua. Kemudian contoh yang ketiga, ini ada pada surah Al-Balad ayat 1, yaitu la uqsimu bihadzal balad. Sekali lagi, la uqsimu bihadzal balad. Nah, lad ini adalah bacaan qalqalah kubra sebab dal dimatikan. Cara membaca yang salah misalnya la uqsimu bihadzal balad, tidak dipantulkan ya, balad ini tidak boleh. Jadi harus balad. Nah, pantulannya kan juga harus kuat ya karena qalqalah kubra. La uqsimu bihadzal balad, lad dibaca qalqalah kubra sebab dal dimatikan. Ini contoh yang huruf dal ya. Kemudian contoh yang keempat yang to dimatikan, yaitu ada pada surah Al-Buruj ayat 20, yaitu wallahu min waraihim muhit. Sekali lagi, wallahu min waraihim muhit.
muhit. Ini adalah bacaan qalqalah kubro sebab to dimatikan. Ini juga sama seperti yang tadi ya. Ada bacaan mad arid lisukun sebelum huruf qalqalah. Jadi dibaca panjang dulu baru dimatikan atau dipantulkan huruf qalqalahnya. Cara membaca yang salah misalnya wallahu min waraihim muhit. Ya, muhit gitu saja, tidak ada pantulan, ini tidak boleh. Jadi harus dipantulkan ya. Muhit. Muhit. Nah, ada pantulan huruf qalqalahnya. Kemudian contoh yang terakhir yaitu huruf qaf ya, huruf qaf yang dimatikan. Ini ada pada surah Al-Insyiqaq ayat 17, yaitu walaili wa ma wasaq. Sekali lagi, walaili wa ma wasaq. Nah, saq dibaca qalqalah kubro sebab qaf dimatikan. Ya, cara membaca yang salah misalnya walaili wa ma wasaq. Ya, walaili wa ma wasaq. Seperti itu ya, wasak saja ini tidak boleh, tetapi harus ada pantulannya ya. Wasaq. Nah, itu. Saq dibaca qalqalah kubro sebab qaf dimatikan. Seperti itu ya teman-teman. Untuk materi kali ini saya rasa sudah selesai. Semoga bisa dipahami dengan mudah dan bisa diaplikasikan ketika membaca Al-Quran ya. Untuk teman-teman yang ada pertanyaan, silakan tulis di kolom komentar. Bagi yang sudah menonton video ini sampai selesai, saya ucapkan terima kasih banyak. Jangan lupa like, share, dan subscribe ya. Insya Allah kita ketemu lagi di video-video selanjutnya. Dari saya, apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.